Hey guys, inspirasi from sukses di sini. Kembali lagi kita berbicara tentang cara berbisnis yang baik series. Untuk nonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi di bawah. Faktanya, 9 dari 10 bisnis jatuh bangkrut di 5 tahun yang pertama. Dan ke-9 bisnis dari 10 yang bertahan selama 5 tahun tersebut akan jatuh bangkrut sebelum berumur 10 tahun. Mau tahu kenapa statistik dan survei ini sangat mengerikan? Gue bukannya mau nakutin lo dan bilang kalau berbisnis itu susah. Tetapi yang sebenarnya berbisnis itu simple aja sih. Makanya gue di sini akan memberikan panduan blueprint cara berbisnis yang baik atau yang seringkali disebut BI Triangle oleh guru finansial sedunia Robert Kiyosaki. So, sebelum lu keluar dari pekerjaan lu dan mau jadi entrepreneur sejati dan buka bisnis lu, ini akan menjadi video khusus dan penting banget buat lu. So, stay tune guys. BI Triangle atau juga segitiga BI yang diambil dari kuadran Big Business dan kuadran Investor. Karena gue jamin lu semua yang nonton video ini pengen banget berada di B and I Quadrant. Kalau lu nggak ngerti apa itu B and I Quadrant, lu bisa tonton video pembahasannya gue di link di deskripsi di bawah bro. BI Triangle adalah sebuah gambar panduan di mana ini menjadi jenis-jenis pekerjaan yang lu mesti bangun di bisnis lu untuk memastikan lu bisa berada di bisnis dengan pendapatan otomatis dan memiliki passive income tanpa lo harus pusing dan juga stres berat. Di sini gue akan coba jelasin singkat dan simple aja sih. So let's begin. Pertama-tama kita akan menggambarkan segitiga pastinya. Di dalam segitiga ini terdapat 5 lapisan dari paling atas sampai paling mendasar. Lapisan pertama dan teratas terdapat produk atau jasa. Setiap bisnis atau usaha pastinya lo harus memiliki produk atau jasa atau keduanya yang lo harus tawarkan ke para konsumen lo. Yang inti dari produk atau jasa lo supaya dapat mempermudah dan dinikmati oleh konsumen lo. Kebanyakan entrepreneur pemula selalu berfokus di produk dan mencoba menyempurnakan produk mereka dan mengabaikan lapisan lainnya. Yang sebenarnya lapisan dalam lebih krusial dan esensial untuk membangun bisnis yang sehat. So kalau lo punya ide, jangan coba menjadi analysis paralysis, oke? Lapisan yang kedua terdapat lapisan legal. Yang seperti lo udah tahu, legal ini adalah pekerjaan dalam bidang hukum dan peraturan undang-undang. Dalam dunia bisnis, lo mesti tahu perundangan dalam bisnis lo. Selain itu, legal juga harus bisa menjaga intellectual produk lo seperti trademarking atau copywriting. So, produk atau jasa lo nggak bisa di copy paste sama orang lain. Dan juga membantu di bidang legal asuransi, legal perbankan, HRD, dan juga kontrak-kontrak pastinya. Intinya orang legal harus tahu bagaimana melindungi perusahaan lo dari orang-orang jahat di luar sana. Jadi lo jadi entrepreneur jangan suka dikadarin terus dong. Dan lapisan yang ketiga adalah sistem. Ini dia sebuah lapisan yang sangat penting kalau lo memang mau membangun bisnis yang otomatis. Otomatis menghasilkan keuntungan tanpa lo harus bekerja di dalamnya pastinya. So, yang gua dulu udah bilang, sistem yang bekerja dan orang untuk menghasilkan money or profit. Lo harus mencari orang yang profesional yang dapat membantu lo membuat sistemnya. Kebanyakan kenapa orang berada di S quadrant walaupun sudah berbisnis selama bertahun-tahun tidak pernah menjadi besar. Dikarenakan entrepreneur tersebut tidak memiliki keahlian untuk membangun sistem bekerja. Makanya kenapa S disebut self-employed yang berarti mempekerjakan diri sendiri. Lapisan bumi yang keempat adalah komunikasi. Esensi dari komunikasi ini bisa menjadi internal atau juga eksternal dari perusahaan tersebut. Secara langsung, internal adalah gimana lo bisa berkomunikasi dengan baik ke seluruh divisi dan fungsi perusahaan lo. Untuk eksternal, gimana caranya orang banyak di luaran sana atau konsumen lo tahu tentang produk lo. Di sini, dimana pentingnya fungsi sales dan marketing, public relation, dan juga periklanan berfungsi. Menurut gua lapisan ini penting banget karena dengan cara berkomunikasi yang baik, lo bisa mendapatkan uang dan profit untuk perusahaan lo. So, kalau lo bukan orang ahli sales atau marketing, coba untuk mempelajarinya atau menjadi orang yang mampu dan ahli. Lapisan yang kelima adalah cash flow atau juga arus kas. Di dalam perusahaan, uang adalah seperti darah yang mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke tubuh manusia. Makanya, yang namanya cash flow ini adalah bagian yang terpenting dan yang mendasar di semua perusahaan. Sudah banyak perusahaan yang kuat memiliki cash flow yang kuat juga. Makanya di sini lo harus memiliki akuntan dan juga orang keuangan yang pintar mengelola cash flow perusahaan lo. Kebanyakan bisnis mati karena ownernya atau entrepreneurnya nggak bisa mengatur uang dengan baik dan tidak memiliki kepandaian keuangan atau financial literacy yang cukup untuk kehidupannya. So guys, dan itu kelima lapisan yang diperlukan di sebuah bisnis untuk sukses dan sehat. Tetapi dari semua kelima lapisan tersebut, tetap harus kita melakukan perkerasan ke lapisan tersebut supaya bisnis lo bisa menjadi berkelanjutan dan kokoh tanpa lo harus ada.
So, di luar kelima lapisan tersebut, ada 3 pertahanan yang menyemen kelima lapisan tersebut. Pertahanan perkerasan pertama adalah misi dan visi. Semua perusahaan harus memiliki misi dan visi yang sejalur, yang harus sama mau dari office boy sampai ke CEO-nya. Supaya mereka tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Misi dan visi menjadi sebuah pedoman penting untuk setiap karyawan perusahaan lo yang harus selalu dijaga. Pertahanan perkerasan kedua adalah tim. Makanya di sini penting banget bagian HRD atau juga personalia yang handal harus mendapatkan tim yang terbaik untuk perusahaan lo. Untuk memiliki perusahaan yang sukses, memerlukan kerjasama tim yang sinergi dan kompak pastinya. Lanjut ke pertahanan perkerasan yang ketiga adalah leadership atau juga pimpinan. Semua perusahaan besar yang sukses memiliki tokoh pimpinan yang hebat. Tanpa pimpinan yang handal dalam memimpin perusahaan, akan sangat berdampak buruk ke keseluruhan perusahaannya. Makanya, sebagai entrepreneur, ini penting banget untuk meningkatkan leadership skill lo. Itulah sekilas blueprint cara berbisnis yang baik atau juga BI Triangle.